Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, saya dari kelas IF. Di sini saya akan setoran tentang bab zakat. Yang pertama yaitu zakat mal. Macam-macam zakat mal. Yang pertama ada harta peternakan, yang kedua ada emas dan perak, yang ketiga hasil pertanian, yang keempat harta dagangan, yang kelima hasil tambang, yang terakhir yaitu rikaz. Yang pertama yaitu harta peternakan, terbagi menjadi tiga, ada sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua ada kambing dan domba. Yang ketiga ada unta. Yang pertama yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Nisab kerbau dan kuda yaitu disertakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor sapi. Nah, apabila seseorang itu telah memiliki sapi, kerbau, dan kuda yang mencapai nisabnya, maka ia telah terkena wajib zakat. Jumlah ternak 30-39 ekor sapi atau kerbau atau kuda, yaitu zakatnya 1 ekor sapi atau jantan yang tabir. Lalu jika 40-59 ekor, zakatnya yaitu 1 ekor sapi betina musinah. Jika 60-69 ekor, yaitu zakatnya 2 ekor sapi tabir. Jika 70-79 ekor, maka zakatnya 1 ekor sapi musinah dan 1 ekor tabir. Jika 80-89 ekor, maka zakatnya yaitu 2 ekor sapi musinah. Jadi tabir ini sapi yang berumur 1 tahun mau ke 2 tahun. Nah, sedangkan yang musinah ini yang berumur 2 tahun mau ke 3 tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu kambing atau domba. Kambing atau domba ini yaitu nisabnya 40 ekor. Nah, jika seseorang itu telah memiliki 40 ekor domba, maka ia terkena wajib zakat. Nah, jika 40-120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau domba yang berumur 1 tahun. Jika 121-200 ekor, maka zakatnya yaitu 2 ekor kambing atau domba yang berumur 2-3 tahun. Jika 201-300 ekor, maka zakatnya yaitu 3 ekor kambing atau domba yang berumur 2-3 tahun. Nah, selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor domba atau kambing. Selanjutnya yaitu unta. Nah, nisabnya unta yaitu 5 ekor. Jika seseorang itu telah memiliki 5 ekor unta, maka ia terkena wajib zakat. Nah, jika 5-9 ekor unta, yaitu zakatnya 1 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau 1 ekor domba berumur 1 tahun atau lebih. Jika 10-14 ekor unta, maka zakatnya yaitu 2 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau 2 ekor domba berumur 1 tahun atau lebih. Jika 15-19 ekor, yaitu zakatnya 3 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau 3 ekor domba berumur 1 tahun atau lebih. Nah, yang 20-24 yaitu 4 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau lebih, atau 4 ekor domba yang berumur 1 tahun atau lebih. Jika 25-35 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun ke-2. Nah, jika 36-45 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ke-3. Nah, jika 46-60 ekor, maka zakatnya yaitu 1 ekor unta betina yang berumur 3 tahun masuk ke 4 tahun. Jika 61-75 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina yang berumur 4 tahun masuk ke 5 tahun. Jika 76-90 ekor, maka zakatnya yaitu 2 ekor unta betina umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Jika
Jika 91 sampai 120 ekor, maka zakatnya yaitu 2 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun ke-4. Selanjutnya yaitu hasil pertanian. Semua ulama madhab sepakat bahwa jumlah kadar yang dikeluarkan zakat tanaman atau buah-buahan yaitu per 10 atau 10% jika disirami dengan air hujan atau air sungai yang mengalir. Tetapi jika disirami dengan air irigasi dengan pembayaran atau sejenisnya, maka cukup mengeluarkan 5%. Nah, nisabnya yaitu batas wajib zakatnya yaitu 5 wasak. 5 wasak ini sama dengan 653 kg. Selanjutnya yaitu emas dan perak. Semua ulama sepakat bahwa nisab emas dan perak yaitu emas 85 gram, sedangkan perak yaitu 595 gram. Nah, kita terlebih dahulu menghitung harga per gramnya pada saat itu berapa, lalu dikalikan untuk dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5%. Selanjutnya yaitu harta dagangan. Nah, yaitu dengan cara menghitung dari jumlah nilai ketiga bentuk harta. Yang pertama yaitu harta kekayaan dalam bentuk barang, lalu ada uang dalam bentuk modal dan keuntungan, lalu ada piutang. Nah, lalu dikurangi pengeluaran atau kewajiban seperti biaya operasional, biaya pajak, dan lain-lain. Apabila mencapai nisab, yaitu nisabnya 85 gram emas dan telah berlalu selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah tersebut. Nah, zakat harta perdagangan ini bisa dibayarkan dengan mata uang yang berlaku atau dalam bentuk barang yang diperdagangkan. Selanjutnya yaitu hasil tambang atau ma'din. Nah, semua jenis barang tambang baik itu berupa yang beku seperti perak, emas, tembaga, batu bara, dan lain-lain, maupun yang cair, maupun dalam bentuk yang cair seperti minyak bumi, gas, dan lain-lain, wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 2,5% apabila mencapai nisab. Nah, kewajiban zakatnya baru berlaku apabila hasilnya mencapai nilai nisab, yaitu emas 85 gram atau perak 595 gram. Nah, tidak disyariatkan genap 1 tahun untuk waktu pengeluaran zakatnya. Selanjutnya yang keenam yaitu rikaz. Nah, rikaz ini yaitu harta terpendam yang merupakan peninggalan dari bangsa-bangsa kuno. Harta jenis ini apabila ditemukan oleh seseorang maupun beberapa orang, baik itu muslim ataupun non-muslim, menurut mayoritas ulama, maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 20% sejak harta tersebut ditemukan. Nah, sifat barang peninggalan kuno yang wajib dikenai zakat 1/5 adalah semua yang mempunyai nilai ekonomis seperti emas, terus perak, tembaga, wadah-wadah, dan semisalnya. Selanjutnya yang kedua yaitu zakat fitri. Yang pertama yaitu niat zakat fitri untuk diri sendiri, terus untuk anak laki-laki, anak perempuan, dan juga istri. Yang pertama yaitu untuk diri sendiri, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhul lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua untuk anak laki-laki, niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fardhul lillahi ta'ala. Selanjutnya untuk anak perempuan yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti fardhul lillahi ta'ala. Selanjutnya untuk istri yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhul lillahi ta'ala. Ukuran dan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan dalam 1 tahun sekali, yaitu pada awal bulan suci Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah,
Zakat yang dikeluarkannya itu yaitu berupa beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Selanjutnya yaitu muzaki dan mustahik. Nah, muzaki ini adalah seseorang yang terkena kewajiban membayar zakat yang harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua yaitu merdeka, yang ketiga dimiliki secara sempurna, yang keempat mencapai nisab, dan yang kelima yaitu telah haul. Selanjutnya yaitu mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang fakir. Orang fakir itu ialah orang yang tidak ada harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu bekerja atau berusaha. Selanjutnya yang kedua yaitu orang miskin. Orang miskin ini ialah orang yang berpenghasilan sehari-harinya tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Terus yang ketiga ada amil. Amil ialah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf ini ialah orang yang baru masuk Islam dan imannya itu masih lemah. Yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya atau budak, yaitu ialah orang yang belum merdeka. Selanjutnya yang keenam adalah gharim. Gharim ialah orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu membayarnya. Lalu yang ketujuh ada sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Terus yang ke-8 yaitu ibnu sabil, adalah orang-orang dalam perjalanan seperti orang-orang yang pergi menuntut ilmu, berdakwah dan sebagainya.